Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi baru saja membacakan putusan terhadap gugatan nomor 091 PUU 18 2020. Gugatan tersebut merupakan gugatan formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, di mana di dalam gugatan tersebut Undang-Undang Cipta Kerja digugat karena bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan proses pembuatannya itu dianggap cacat formil ya, atau cacat prosedural. Nah, pada tanggal 25 November kemarin, Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya terhadap gugatan 91 tersebut. Dan di dalam putusannya, pada intinya Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang yang inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi dengan syarat. Syaratnya, dalam waktu 2 tahun ke depan sejak putusan tersebut dibacakan, pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak diperbaiki, maka konsekuensinya pertama, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan dianggap inkonstitusional secara permanen. Jadi secara permanen dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua, aturan-aturan undang-undang yang dirubah di dalam Cipta Kerja, jadi aturan-aturan lama di dalam undang-undang lama yang dirubah atau yang direformulasi di Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk yang dicabut di Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang lama tersebut akan dinyatakan berlaku kembali, sehingga dampaknya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, nanti Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri ini menjadi tidak berlaku karena aturan-aturannya akan kembali kepada undang-undang lama, undang-undang yang aturan-aturannya sudah dicabut atau direformulasi atau dirubah ya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentunya ini merupakan suatu konsekuensi yang besar, mengingat saat ini selama setahun berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kurang lebih ya, masyarakat baik itu pengusaha maupun warga negara telah banyak menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Misalnya banyak masyarakat yang sudah mendirikan PT Perorangan sebagai produk dari Undang-Undang Cipta Kerja, atau perusahaan-perusahaan sudah menjalankan pembayaran uang kompensasi, katakanlah sebagai konsep baru dari produk Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu yang kedua, sementara itu saat ini Undang-Undang Cipta Kerja yang ada itu masih tetap berlaku, masih tetap bisa dijalankan sampai 2 tahun kemudian, sampai pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi buat masyarakat yang saat ini sudah menjalankan dan akan menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada, Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku, masih bisa dilaksanakan di masyarakat sampai 2 tahun ke depan, sampai pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga kedepannya kemungkinan akan terjadi penyesuaian ya, kemungkinannya ya, di masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena pemerintah dituntut oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja yang ada. So, kita doakan saja semoga dalam 2 tahun ini sesuai putusan MK, pembuat undang-undang kita, pemerintah dan DPR bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan secepat mungkin, sebaik mungkin, supaya masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aturan-aturan yang ada, khususnya terkait dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena dengan aturan yang ada aja sekarang ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini, sebenarnya kan masih beberapa poin, beberapa konsepsi yang baru, terutama itu kan masih multitafsir ya, kadang kita masih terjadi perbedaan pendapat. Di satu sisi yang lain, pemerintah juga dilarang untuk membuat peraturan pelaksananya yang menjelaskan lebih lanjut bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di sisi yang lainnya lagi, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional dan harus diperbaiki, sehingga tentunya kegalauan akan menimpa masyarakat ya,
dan kepastian hukum akan menjadi tanda tanya besar juga ya di masyarakat, bagaimana sebenarnya aturan-aturan yang ada ini yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja harus dilaksanakan. So semoga keadaan ini bisa benar-benar diperbaiki oleh pembuat undang-undang, oleh pemerintah dan DPR, dan kita doakan saja pemerintah bisa menyelesaikannya sebaik mungkin dan secepat mungkin.